Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Melanjutkan kajian kita tentang fikih. Pertemuan kali ini kita sampai pada pembahasan yang ditinggalkan dalam solat. Terakhir kali, kalau tak salah saya, bagi orang yang tak mampu berdiri ya, solat, terutama solat fardu, ada perbedaan antara solat wajib dengan solat sunnah, di mana solat wajib diharuskan untuk berdiri kecuali dia tidak mampu. Berbeda dengan solat sunnah, boleh dalam keadaan duduk. Nah, sekarang tema yang akan kita bahas hari ini adalah jika ada yang kita tinggalkan di dalam solat kita. Wal matruku minas salati salasatu asya'ah. Yang kita tinggalkan dalam solat itu ada 3 macam modelnya. Kita dalam solat ada yang tertinggal, terlupa ataupun tidak terlupa, itu ada 3. Satu yang kita tinggalkan adalah fardun, yang merupakan fardu, wajib, rukun dalam solat. Yang kedua yang kita tinggalkan itu sunnatun, perkara yang sunnah. Yang ketiga ada perkara hayatun, perkara sunnah juga, namanya sunnah hayat. Jadi sunnah itu ada 2, sunnah biasa, ada sunnah hayat namanya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu apa resikonya jika yang kita tinggalkan itu adalah perkara yang wajib. Contoh apa? Fatihah, takbiratul ihram, rukuk, sujud, itu fardu. Bacaan rukuk, sunnah terbagi menjadi 2. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu seperti sunnah ab'ad itu duduk di tahiyat awal, sunnah ab'ad. Sunnah tapi kategorinya ab'ad. Dan yang kedua, sunnah ab'ad itu adalah kunut di solat subuh. Ada pendoa iftitah, itu namanya sunnah hayat. Jadi sunnah ab'ad itu cuma di 2 itu saja. 1, duduk tahiyat awal. Bagi yang solatnya lebih dari 2 rakaat, 2 kali tahiyat kan, tahiyat yang pertama itu sunnah. Kalau tak dikerjakannya, maka solatnya masih sah atau tidak? Masih sah. Tapi kategori sunnahnya hayat. Ada satu lagi, ab'ad. Satu lagi adalah solat kunut subuh. Nah, kalau seandainya dia tinggalkan itu, maka dia harus sujud sahwi nanti. Yang lain ditinggalkan tak harus sujud sahwi. Contohnya doa iftitah, sunnah, kategorinya bukan sunnah ab'ad, tapi tadi apa? Sunnah hayat. Ditinggalkan tidak harus sujud sahwi. Okey, kita bahas satu-satu. Yang pertama, tadi kan ada 3. Secara garis besar 2. Fardu 1, sunnah 1. Fardu dibagi 2. Ada yang ab'ad, ada yang hayat namanya. Kalau yang dia tinggalkan itu adalah fardu, amdan, dia meninggalkannya secara sengaja, malaslah baca Al-Fatihah, itu berarti dia meninggalkannya secara sengaja, batalatis salah, batal solat. Sengaja dia tidak bacanya Al-Fatihah, tidak pakai rukuk lah, langsung jelas sujud, nanti sujud sahwi tidak bisa. Nah, amma sahwan, adapun jika dia meninggalkannya terlupa, lalai dia, maka dia harus i'adatur rukni, dia harus mengulang rukunnya. Kenapa? Karena li'anna sujuda sahwi la yajburu tarkur rukni, karena sujud sahwi itu tidak bisa mengatasi daripada rukun yang tertinggal.
Nah, tetapi wa sunna lahu fi akhir salati an yasjuda lisahwi. Tetapi tetap disunnahkan bagi dia di ujung solat dia tetap sujud sahwi. Meskipun diulangnya rukunnya, solatnya tak batal. Tapi diulangnya rukunnya tadi. Nah, di ujung tetap dia sujud sahwi. Wa ya'ti bi ruknil ladzi saha anhu mata tazkuruhu. Dan dia mengerjakan rukun yang dia tinggalkan kapan saja dia mengingatnya. Nah, masalah. Ini ada satu masalah, kasus. Rajulun yusalli fi raq'ati saniyati. Ada orang solat pada rakaat kedua. Wa tazkuru annahu lam yaqra al-Fatihah. Dia teringat kalau dia belum baca al-Fatihah. Fi raq'atil ula, pada rakaat pertama. Paham kasusnya? Ibu rakaat kedua teringat, aku tak baca al-Fatihah tadi di rakaat pertama. Kalau ingatnya rakaat kedua gampang, tinggal dikerjakan. Ingat masalahnya teringatnya udah rakaat kedua. Jawab, batalat ar-rak'atul ula, batal rakaat pertamanya. Berarti yang tak dihitung cuma rakaat berapa yang tadi tidak baca. Kenapa? Karena al-Fatihah itu wajib, rukun. Wa alaihi yakunu al-an fi raq'atil ula as-sahihah la fi raq'atis saniyah. Berarti dia sekarang tidak sedang berada rakaat kedua. Dia terhitungnya sedang berada di rakaat pertama. Paham kasusnya? Ya, saya solat karena melamun tak baca al-Fatihah, langsung qul huwallahu ahad. Nah, rakaat kedua baru agak khusyuk sikit. Pas baca al-Fatihah, saya tadi rakaat pertama tak baca al-Fatihah ya. Yakin dia tak baca al-Fatihah. Apakah dia batalkan solatnya? Tidak. Tidak, karena dia meninggalkannya bukan karena sengaja, tapi karena lupa. Dia tak perlu membatalkan solatnya. Tapi rakaat yang pertama tadi tak dihitung. Berarti sekarang dia sedang berada di rakaat pertama. Nah, berarti yang satu tadi dah tak dihitung. Nah, berarti dia. Nah, paham maksudnya itu, Bu? Jangan pusing-pusing. Nanti wa sunna lahu, disunnahkan dia ayyasjuda lisahwi fi akhir shalah fi taslimatil ula qabla taslimatil ula. Nanti di ujung dia sujud sahwi. Nah, sujud sahwi kan hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi dia sunnah dia nanti. Kalau tak sujud sahwi dia sah nggak solatnya? Sah, karena sujud sahwi tidak bukan dia masuk dalam rukun dalam solat. Nah, paham kasusnya? Pernah ibu mengalami itu? Pernah, tapi diulang solatnya. Jangan, solat itu selagi masih bisa dibetulin, jangan diberhentikan, gitu ya. Nah, masalah lagi. Itu satu kasus ya. Ada kasus lain. Iza salimal imamu, imam salam ba'da rak'ati saniyati, setelah 2 rakaat salam imam. Padahal fi salati rubaiyah, padahal solatnya solat 4 rakaat, zuhur, asar atau isya, 2 rakaat salam imamnya. Berarti imamnya sedang apa ini? Lalai. Fanabbahahul musallun, maka orang-orang pun kan ingatkan dia. Allah subhanallah, kata orang kan, qama wa akmala bihimus salah. Maka dia udah tanjur salam tadi. Orang belum salam, dia aja salam. Assalamualaikum warahmatullah, kata imamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Dia lupa. Kata makmumnya, subhanallah. Sadar dia. Apa yang harus dia lakukan? Dia tak boleh ikut lagi atau gimana? Nah, maka yang dia lakukan, qama, dia berdiri dia. Allahu akbar wa akmala bihimus shalah. Dia sempurnakan solat bersama makmum tadi. In kana zamanu qariban, tapi dengan catatan masanya mesti
Tak boleh udah lama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung dah astaghfirullahalazim, subhanallah kata makmum. Sadar dia, ini kurang rakaatnya ni. Kalau baru sebentar, maka dia naik Allahu Akbar. Jadi solatnya masih sah. Tapi kalau udah lama, udah berzikir dia, udah apa segala macam, baru sadar dia, tidak bisa, harus diulang dari awal. Gitu dia. Tapi wasajadu lisahwi, tetap nanti di ujung dia sujud sahwi qabla taslimatil ula, sebelum salam. Amma adapun iza akhazu zamanan tawilan, waktunya udah panjang baru diingatkan. Ini tak mesti imamnya aja keliru ya. Kalau semua keliru pun sama. Nabi pun pernah mengalami itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi nih ceritanya, kata sahabat diam saja, enggak berani negur. Ini kenapa 2 rakaat salat asarnya? Ada satu orang nanya, ya Rasulullah, ini rakaatnya memang sudah dikurangi atau engkau lupa? Barulah pembicaraan, sempat berbicara, baru diputus. Rasulullah menyadari kalau ada kurang 2 rakaat. Naik Rasulullah, Allahu Akbar, maka semuanya sholat. Walaupun terjadi pembicaraan, tidak batal sholatnya. Sholatnya masih bisa dilanjutkan. Kecuali ibu-ibu dah carut-carut di belakang karena marah gitu ya. Tapi kalau santai masih membicarakan itu, ya tidak apa-apa. Karena ibu-ibu ini dah marah, dia tak boleh. Ibu diam aja dulu, biar bapak diskusi depan. Gitu. Nanti jangan ibu, tunggu aja. Tunggu imamnya. Tapi kalau imam nampak-nampak gelagatnya tidak ada ini, berarti subhanallah kata jemaah, dia pun santai aja. Berarti dia tak tahu kalau dia salah. Gitu ya, bisa jadi. Kalau dah panjang waktunya, maka tidak bisa lagi. Batal berarti solatnya. Itu masalah kedua, kasus kedua. Berarti tapi tetap yang ditinggalkan atau yang terlupa itu di ujung ditutupi dengan sujud sahwi. Kasus yang ketiga, iza qamal imamu lirraqatil khamisah, imam solatnya terlupa, dia naik dia rakaat kelima. Yang keempat tidak pula dia tahiyat. Perasaan dia masih 4. Naik ke 4 ni apa? Makmum tahu dia sedang kelima. Wa huwa ya'taqidu annaha rabi'ah, dan dia yakin kalau dia sedang 4. Namanya orang lupa ya. Fanaqbal musallun wa lam ya'mal bi'itiqadihim. Lalu orang-orang mengingatkan dia, subhanallah kata Allah, dan dia tidak mengamalkan apa yang diyakini oleh makmumnya. Dia yakin pula dia dengan dia. Jalasu hatta, jadi gimana jadinya? Makmum merasa sudah 4, imam bangkit pula dia. Gimana makmum, nasib makmum? Diikutin salah gitu. Kau tak diikutin gimana supaya jamaah jangan bubar, kan gitu kan? Tidak boleh bubar jamaahnya, nanti pahalanya tidak dapat. Jalasu, maka makmum tadi tetap duduk aja di tahiyat akhir. Hatta yafraghal imam, sampai imam menyelesaikan solatnya tadi. Jangan imam dulu turun, batal solatnya. Dia udah naik berdiri nih, dibanting, nampaknya makmum, kan nampak matanya tuh, ini orang kok duduk semua. Duduklah, batal solatnya. Tak boleh dia duduk. Sama seperti tahiyat awal nih, lupa dia kan, dah berdiri dia baru di subhanallah kan tak mungkin dia turun lagi. Kalau sudah lebih cenderung berdiri dia, tak boleh turun lagi, batal solatnya. Maka dia teruskan aja dengan keyakinan dia tadi. Tapi kalau itu makmum harus ikut semua. Ini masalahnya, itu perkara sunnah. Ini bagaimana ini? Maka kalau kasusnya tadi begini, saya imam, ibu makmum, ada laki-laki di situ. Saya merasa ini masih 3 rakaat ini. Allahu Akbar. Ibu-ibu semua sepakat kalau ini udah 4 rakaat. Saya udah terlanjur berdiri baru ibu subhanallah kan. Jadi gimana solatnya? Ibu-ibu tetap duduk.
Di tahiyat akhir kan posisinya kan. Baca aja tahiyat akhir. Ibu salam duluan. Kalau ibu salam duluan berarti kacau, batal solat berjamaahnya. Nah, jadi gimana? Imam biarkan dia dengan meneruskan solat. Berarti dia nambah 1 rakaat kan jadinya. Biarkan aja dia sendiri. Mampus lah kau situ kalau dia lupain. Nah. Kalau dia udah berdiri, dia turun lagi, soalnya bukan apa-apa, batal solat dia. Nah, jadi dia lanjutkan solat. Maka solat itu tidak boleh setengah aja lah. Nanti kau usah pakai rukuk langsung salam. Tidak bisa. Namun harus tetap ada rukuknya, tetap harus ada sujudnya. Dia harus ikuti semua prosedur 1 rakaat itu. 1 rakaat itu kan udah ada apanya. Ada dirinya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, duduk di antara 2 sujudnya. Harus dilewati semua oleh imam, jadi sendirian. Sampai nanti di tahiyat akhir dia baru gabung lagi lah di situ. Kondisinya baru sama lagi dia dengan makmum. Nanti baru assalamualaikum dia, makmum beri assalamualaikum semuanya. Berarti kita nganggur dulu sampai imam sudah selesai. Nah, nunggu dia kan. Selesai dah assalamualaikum warahmatullahi, kita pun ikut assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau seandainya berbeda. Maaf, itu tadi kasusnya kalau berbeda keyakinan imam dengan makmum. Imam bilang 4, 5, udah 4. Kalau makmum merasa masih 3. Akhirnya makmum, dalam yang terjadi adalah makmum 4 rakaat, makmum jadi 5 rakaat. Tapi itu pula kalau sama keyakinannya, sadar dia kalau dia salah, maka dia duduk, turun dia ke bawah. Diri dia ternyata, dia yakin ini, rupanya saya memang salah juga. Itu tadi, yang kasus tadi, kalau seandainya sama-sama yakin dengan pendapatnya masing-masing. Imam yakin baru 3, makmum yakin udah 4. Ini enggak, imamnya udah berdiri tadi, ya aku yang salah kata dia. Maka dia mundur lagi dia. Tak apa-apa. Kalau itu tadi maka tergantung keyakinan. Kalau yang yakinnya tadi adalah yang kasus yang pertama, maka dia tak boleh duduk, batal solatnya. Paham ya? Pernah terjadi nggak tuh? Yang ada yang terjadi, imamnya merasa baru udah 4 rakaat, makmum yang imamnya yang kurang, yang sering terjadi. Melamun imamnya 3 rakaat, dibantainya tahiyat akhir. Kalau itu tak masalah, mungkin mudahlah naik dia lagi. Yang jadi masalah itu gimana pula kalau seandainya berbeda pendapat pula. Imam merasa udah 4, makmum masih merasa, itu berkacau itu. Berarti imam nanti kalau dia berbaik hati, ditunggunya lah di akhir sampai nanti makmum selesai. Kasusnya begitu. Intinya kok bisa salam itu, salamnya sama-sama. Gitu. Mas'alatun, masalah lagi, kasus lagi. Iza raka'al ma'mumu, apabila makmum rukuk qabla al-imam, sebelum imam. Imamnya belum rukuk, dibantai rukuk duluan. Tapi nasian, tapi lupa dia, melamun dia. Rupanya imam ni tak baca ayat apa, tak ada kalimat Allahnya, rukuk dia. Ibu ni belakang gitu. Rupanya imamnya rukuk sendiri dia. Entah apa-apa di pikiran dia, bantai rukuk sendiri, merasa solat sendiri dia. Tak rukuk tu baru sadar dia, kok orang lain belum rukuk ya, kok saya solat rukuk sendiri. Rupanya imam belum ada apa-apa rukuk. Masih sah nggak solatnya itu kalau orang melamun gitu? Masih. Nah. Tapi bagaimana kalau kasusnya nasian, terlupa memang dia. Kok sengaja ya tadi kan berarti batal kan. Takhayyar, maka ibu ini bisa memilih satu daripada 2. Ayyauda ilal qiyam, pilihannya bisa dia bangkit lagi berdiri. Yang kedua, intizaru ruku'il imam, boleh juga dia menunggu rukuk imam. Terlanjur rukuk malu naik lagi lah. Tunggu cari imam. Nah gitu ya. Lama-lama lah daripada naik lagi, gengsi. Tapi dia boleh pilih. Rukuk dia, sadar tengok orang tak ada rukuk. Pilihan dia naik lagi atau dia nunggu di situ sampai yang lain ikut rukuk. Gitu.
Itu bisa, namanya kadang kita lagi sholat tuh melamun, banyak pikiran ya. Nah, lagi bertengkar sama suami mungkin, lalu mungkin tagihan banyak, anak apa macam-macam lah. Nah, jadi kok bisa sholat itu kurangi beban pikiran. Itu kalau yang ditinggalkan adalah yang fardu. Sekarang bagaimana kalau yang ditinggalkan itu adalah perkara sunnah? Tadi kita katakan bahwa perkara sunnah itu ada dua macam, ada ab'ad, ada hay'at. Iza tarakal musalliyu, apabila orang yang solat meninggalkan sunnata ab'ad, sunnah ab'ad. Mislu, contohnya tasyahud al-awwal. Contohnya tasyahud awal. Tasyahud awal juga sunnah, kategorinya sunnah ab'ad. Faqad fatahu sawab, maka dia kehilangan pahala saja. Karena yang sunnah ini kan bukan bicara tentang sah tidak sah, bicaranya tentang pahala. Berarti dia tak dapat pahala tahiyat awal. In tarakahu amdan aw sahwan, baik dia tinggalkan itu sengaja ataupun terlupa. Sengaja pun dia tahiyat awal dia tak jadi masalah. Wala ya'udu ilaihi iza talabbasa bi fardin, tak boleh dia balik lagi kalau sudah bercampur dengan yang fardu berikutnya. Dia berdiri, dia tak bisa lagi dia balik. Fa iza qama ila raq'ati salisa, apabila dia sudah bangkit ke rakaat ketiga, sengaja dia atau terlupa dia tasyahud, naik lagi ketiga, wa talabbasa biha, udahlah dia lakukan kewajiban berikutnya, berdiri itu kewajiban berikutnya, la yanzilu ila tasyahud, tidak boleh dia turun lagi ke tasyahud awal tadi. Fa iza nazala, apabila dia turun juga, faqad tarakal fardha, maka dia berarti meninggalkan perkara wajib, wa atabis sunnah, dan dia melakukan perkara sunnah, fa batalat salatahu, maka batallah solatnya. Jadi kalau udah terlanjur bangkit, dah lanjut aja untuk tasyahud awal. Illa iza kana nasiyan, kecuali dia terlupa, annahu fi shalah, bahwa dia dalam solat, wa yalzimuhul aud ilal qiyam mata tazkur. Nah, wa sunna lahu an yasjuda li sahwi fi akhir salati jabran li tarki sunnah. Di ujung nanti sunnah bagi dia sujud sahwi. Masalah, kasus, iza zannal ma'mum, apabila si makmum mengira annal imama salima, bahwa imam sudah salam, faqama lis-salah, lalu dia berdiri untuk solat, lazimahul aud, maka dia harus balik. Jadi pikirnya imam, tak kedengaran sama dia, dipikirnya imam sudah salam, berdiri dia, rupanya belum lagi imam yang salam. Entah siapa yang dengarnya, anak-anak main di luar, dipikirnya imam yang baca salam. Bukan, anak-anak kan banyak bandel nih, orang lagi nunggu salam pula dari belakang sendiri sebelum imam. Dipikir makmum itu imam, diikutinya. Belum rupanya, kata dia. Turun lagi dia ke bawah. Gitu dia. Iza nasiyal kunut, apabila lupa kunut subuh, wa tazkuruhu fi sujud, lalu dia mengingatnya dalam sujud, lam ya'ud, maka tak boleh dia balik lagi. Kenapa? Karena dia sudah melakukan kewajiban yang berikutnya. Nah, maka kalau orang tinggal kunut, dah, berarti dia nanti sujud sahwi saja, tak perlu dia bangkit lagi untuk melaksanakan kunut. Itu bagi yang biasa kunut subuh. Nah, itu yang kedua, sunnah ab'ad. Ingat aja dua itu, tahiyat awal satu, kunut satu. Yang ketiga ada namanya sunnah hayat. Selain daripada dua tadi, semuanya sunnah hayat. Apa contohnya? Iftitah, baca ayat setelah Al-Fatihah, baca-bacaan rukuk, bacaan-bacaan i'tidal, bacaan-bacaan sujud, baca-bacaan duduk di antara dua sujud, itu semuanya sunnah, namanya sunnah hayat. Allahu Akbar, selain Allah Akbar yang pertama, itu wajib, karena dia takbiratul ihram itu rukun. Adapun takbir rukuk, sami Allahu liman hamidah, takbir sujud, semuanya sunnah. Dan kategorinya apa tadi? Sunnah
hayat, tidak harus sujud sahwi. Lupa ibu baca takbir, langsung aja rukuk. Sami Allahu liman hamidah tak dibaca, langsung aja berdiri. Mulut diam aja. Sah solatnya? Kecuali 5 dia tidak baca, tak sah. Ingat dulu, 1 takbiratul ihram, 2 Fatihah, 3 tahiyat di tasyahud akhir itu, 4 selawat kepada Nabi di tahiyat akhir, 5 salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah, salam yang pertama wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah selesai solat. Assalamualaikum warahmatullahi, itu sunnah. Nah, jadi yang wajib hanya salam yang pertama saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Malas, mode malas. Mana tahu lagi malas sekali solat. Boleh, tapi yang rukun-rukun jangan ditinggalkan. Nah, itu dia. Mana tahu pakai, mungkin lagi sakit, lagi malas, daripada tak solat segala macam. Allahu Akbar, tak baca doa iftitah, langsung Al-Fatihah. Tak baca-baca ayat, langsung rukuk. Tak baca-baca apa-apa, langsung berdiri. Baca Allahu Akbar pun tidak, Sami Allahu liman hamidah pun tidak. Asalkan yang 5 ada rukun hati, ada rukun gerakan, ada rukun bacaan. Rukun hati adalah niat. 1 tu cuma. Rukun bacaan yang 5 tadi. Selebihnya semuanya rukun gerakan. Berdiri, rukuk, sujud, itu yang wajib gerakannya. Bacaannya tak ada wajib. Jadi kalau ibu rukuk aja tak baca apa-apa, sah enggak rukuknya? Sah. Itu dia. Wallahu a'lam. Ada yang diskusi atau kita lanjutkan? Kita baca dulu sedikit lagi sebelum kita jawab. Ini masih berkaitan dengan sujud sahwi. Wa iza, dan apabila syakka, ada orang ragu, fi adadi ma atabihi min rakaat, ragu dia jumlah rakaatnya. Udah berapa rakaat aku ni ya? Ada 3 atau 10 gitu. Bana ilal yakini, maka dia harus memilih yang yakin. Wahuwal aqal, dan yang yakin itu adalah yang angkanya yang paling kecil. Jangan pilih yang paling banyak. Udah 3 atau 4, yang diragukan 3-nya atau 4-nya. Saya ulangi, ini udah 3 atau 4-nya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ragu yang mananya? Yang 3-nya atau yang 4-nya? 3 itu yakin. Yakin. Kalau antara 3 dan 4, berarti yang diyakini adalah 3, yang diragukan adalah, tak mungkin yang 4-nya yakin, yang 3-nya ragukan. Angka yang kecil itu udah yakin kita. Nah, angka yang besarnya yang kita ragu. Maka pilihlah, maka kita pastikan kita memilih angka yang kecil. 3, 4, pilih 3. 1, 2, 1, 2, pilih 1. Wa sujud sahwi, dan nanti di ujung disunahkan sujud sahwi. Wa mahalluhu qabla salam, sujud sahwi sebelum salam. Nah, begitu dia. Contoh kasus. Ya, itu tadi contoh kasusnya. Ada orang solat, dia lupa dia berapa jumlah rakaatnya, maka dia pilih yang paling sedikit jumlah rakaatnya, jumlah rakaat yang paling kecil, lalu kemudian dia memilih, kemudian di akhir solat dia sujud sahwi. Faiza syakkal musalliyu, apabila orang solat itu ragu, hal hazihi rak'ah, apakah rakaat yang sedang dia jalani, salisa aw rabi'ah, 3 atau 4, fa alaihi an yabna 'alal yakinil akid wa wal aqal, wajib bagi dia memilih yang paling yakin, meyakinkan, yaitu yang paling kecil. Izan huwa fi salisa, maka dia memilih sedang berada 3 rakaat. Nah, gitu. Wa sunna lahu an yasjuda fi akhir salati lisahwi, dan disunahkan dia sujud sahwi di akhir. Nah, itu dia. Gampang aja tadi. Ibu solat apa? Subuh. Udah 2 atau 3? 2 atau 3? Berarti dah pas tu. Nah, 1 atau 2? 1 atau 2? Maka pilih 1. 3 atau 4? 3 atau 4? Pilih 3. Semuanya ambil angka paling kecil. Dan ragu itu adalah alasan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu 2 alasannya. Meninggalkan sesuatu. 3 alasannya. Meninggalkan sesuatu dalam solat,
Bisa jadi menambah-nambah sesuatu tanpa sengaja dalam solat. Atau yang ketiga apa tadi? Ada keraguan dalam solat. Contohnya ragu dalam jumlah rakaat. Nah. Baik, cukup. Usah banyak-banyak. Ustaz, saya suka bersin kalau solat kerana hidung alergi kerana debu. Berkali-kali bersin. Apakah solat saya diulang kerana gerakan udah banyak? Itu bukan gerakan yang itu namanya gerakan yang diperlukan. Gerakan yang diperlukan lebih dari 3 kali tak apa-apa. Artinya gerakan yang memang dia harus kerjakan. Asim sampai 3 kali, 4 kali, tak jadi masalah. Tapi kalau ibu ni sengaja dia bersin dia kan, itu dia sengaja, tak ada perlu namanya. Nah, jadi tadi tak batal solat. Karena bersin ini kan tak bisa ditahan. Mana nahannya coba? Ada ular depan ibu lagi solat. Ibu bagak pula. Ada sendal samping ibu. Pong, tak ajak mati. Pong. Lebih 3 kali udah Ustaz. Solatnya masih sah. Karena diperlukan. Enggak, nanti habis ibu. Dihantam sama ular tadi. Jadi gerakan yang diperlukan tidak mengapa gitu. Bersin. Ya, karena bersin adanya bersin itu berturut-turut ya. Memang tak bisa ditahan. Nah, gitu ya. Yang gerakan yang 3 kali itu kan dipermasalahkan kalau dia berturut-turut ya. Gerakan berturut-turut. Tapi kalau asim pun udah semenit bersin lagi, tak dihitung, tak jadi masalah. Sekali gerakan itu 2 kali gerakan tak jadi masalah. Masalah kan berurut-urut tadi dia. Ada bersin itu sampai 3 kali sampai 5 kali baru puas, baru dia selesai gitu. Gatal betul mungkin hidungnya. Nah, apakah jika mukena tidak menutup dagu bisa membatalkan solat? Kerana dagu kan juga aurat. Ini kalau orang Malaysia itu dia dagu pakai mukenanya ada diletaknya kelebihan situ. Yang wajah ini kan ini dia. Nah, ini saya rasa kalau mukenanya molor terlalu jauh ke bawah, itu memang dia berarti sudah di luar wajah. Yang boleh ternampak dalam solat adalah kan wajah. Nah, yang boleh ternampak dalam solat itu telapak tangan dan wajah. Maka hati-hati mukena itu jangan terlalu ke leher betul dia. Nah, jadi paskan dia pada posisi bahwa dia berada di menutup ini. Nah, ini kan ini tulang dagu nih. Tulang dagu ini lah wajah. Ya, gitu. Di luar tulang dagu ke bawah itu udah leher, bukan wajah lagi. Maka kalau ada kendor-kendor mukena itu beli baru. Jangan dipaksa juga gitu. Kadang udah dari pengantin pertama dulu belinya udah berbayang-bayang mukena tu tak bisa gitu. Gantilah. Adakah hadis melarang wanita haid masuk masjid? Coba kita lihat kajian kita sebelumnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Daud. Kata Rasulullah, la uhillu, aku tidak menghalalkan al-masjidah, masjid, li haidin wala junubin, untuk orang yang haid dan tidak untuk orang yang junub. Dah selesai. Yang ditanya hadis kan? Itu hadisnya. Cuman nanti cara pendalilannya memang ada perbedaan. Dalam mazhab Syafi'i memang tidak boleh sama sekali. Ulama lain ada mengatakan tak boleh kalau nanti dikhawatirkan tercecer darahnya dan segala macam. Kalau mazhab Syafi'i memang tak boleh sama sekali. Kalau kita solat tarawih kemudian keluar wadi ini laki-laki, apakah najis kalau terkena kain solat? Ada mazi, ada mani, ada wadi namanya. Apa itu yang dimaksud di sini? Kalau betul wadi memang najis lah.
Yang tak najis itu kan cuma sperma. Selain sperma, najis semua. Nah, ibu nggak tahu mungkin wadi ini biasa laki-laki. Wadi itu biasanya keluar karena bapak itu badannya capek sekali, kedinginan kah atau keletihan. Biasanya setelah mandi begitu ada keluar cairan seperti warna susu di kemaluannya. Bukan karena nikmat, bukan karena mau terkencing, keluar aja dia. Itu namanya air wadi. Apakah itu maksudnya? Allah Allah. Sebagian makmum yakin dengan rakaatnya dan langsung salam tanpa menunggu imam. Apa solatnya harus diulang? Tidak, berarti dia udah solat sendiri berarti itu. Jadi dia, nah, tak dapat pahala berjamaah dia. Dan sebagian makmum mengikuti imam. Nah, yang makmum tadi, ini masalahnya apa nih? Yakin dengan masalahnya lupa, imam jadi masalah tadi kan? Imam masalah nih. Nah, jumlah rakaatnya, makmum yakin dengan rakaatnya, salah imam nih, apa pula nih? Salam dia, salam sendiri aja lah kata dia. Nah, berarti dia berjamaah dia nggak dapat lagi dia kan? Nah, sedangkan makmum diikutinya imam. Makmum kalau dia yakin dia dengan rakaat dia tak boleh ikuti imam. Dia tetap 4 rakaat, ikut di situ. Nah, gitu. Tunggu, kalau dia pengen tetap berjamaah, jangan salam duluan, tunggu salam. Cuman bukan berarti salah imam itu diikuti sama dia. Ini dua-dua bisa salah nih. Imam makmum yang salam duluan berarti tak dapat dia tadi apa? Berjamaahnya. Makmum dia yakin dia 4 rakaat, diikut juga imam yang salah tadi. Dia seharusnya tunggunya aja di situ kan, seperti pelajaran kita tadi. Jika seorang ayah sudah tidak tinggal bersama keluarganya lagi dan tidak mau menafkahi keluarganya lagi, apa pantas dia dipanggil seorang ayah? Kalau dipanggil ayah, ayah pantas. Sampai hari kiamat pun dia ayah gitu. Ayah yang modal gimana dulu? Ayah tak bertanggung jawab. Kasihlah kalimat itu di ujungnya. Ini kan seharusnya mendengar bapak-bapak ya. Jadi jangankan itu, kalau kita ada janda, misalkan laki-laki punya janda dia, anak dia tinggal sama jandanya, maka dia bercerai itu sama bininya, bukan sama anaknya. Anaknya maka tetap wajib bagi dia untuk menafkahinya. Jangan laki suami baru istrinya itu pula menafkahi. Gimana ceritanya itu anak dia? Janda itu boleh nggak dapat nafkah lagi dari mantan suaminya? Tapi kalau upah ngurus anak bisa. Dia nuntut upah ngurus anak, itu boleh. Karena anak kau juga, ya anak aku juga. Tapi gara-gara ngurus ini tak ngapa-ngapain aku. Namanya dia punya anak bayi, gimana ceritanya? Ibu-ibu punya anak bayi nggak bisa ngapa-ngapain. Gara-gara aku ngurus anaknya, aku nggak bisa ngapa-ngapain, cari duit nggak bisa, apa nggak bisa. Maka dia bukan nafkah namanya, upah ngurus anak. Boleh dia menuntut upah ngurus anak. Jadi ayahnya tadi langsung ngasih 2, ngasih ke anak nafkah, ngasih ke jandanya upah ngurus anak. Jangan dibilang nafkah, nanti bini barunya marah. Abang ngasih nafkah mantan bini abang dulu deh. Apa nafkah lagi? Itu namanya upah urus anak. Gitu. Jadi apalagi kalau masih bini dia, tidak ada alasan. Apa alasan orang tak ngasih nafkah ke bininya? Bisa jadi bininya durhaka sama dia. Itu memang diantara hukumannya, suami boleh tak kasih nafkah. Nusyush. Nusyush itu istri merasa jauh lebih hebat, bisa punya pokoknya durhaka lah sama lakinya. Maka suami harus menasehati. Tak mempan menasehati, suami ambil langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya? Wahjuruhunna fil madaji, pisah rancang. Selama proses pisah rancang itulah suami boleh tak ngasih nafkah. Nah, selama pisah sampai istri itu bertobat, tujuannya itu. Kan tadi tak mempan dinasihati. Maka langkah berikutnya, ini kalau betul bininya yang durhaka ya. Ini kalau laki yang durhaka lain cerita. Ini bininya durhaka sama dia. Maka dinasihatinya tak mempan. Maka dipisah rancang. Selama pisah rancang itu biar cepat dia bertobat, jangan kasih duit. Gitu. Ibu ini daripada dia minta maaf, dia tak makan kata dia. Nah, itu kan upaya supaya cepat ibu ini menyesali perbuatannya. Nah, jadi tak kasih nafkah.
selain itu tidak ada alasan. Anak tak dikasih nafkah lagi nanti, kan ada usianya kan. Termasuk mungkin anak kecil tapi punya penghasilan besar, dia bisa bilang sama ayahnya, udah salah ya kasih lagi gitu. Kalau si istri boleh dia bilang sama suaminya, tahu dia punya penghasilan besar, bang, tak usah bang kasih nafkah lagi, tidak apa dong. Berarti dah lepas kewajiban suaminya. Selagi belum ada dibilangnya gitu, tidak ada cerita. Mana tahu gaji suami istrinya kepala direktur, suaminya satpam, suaminya gaji UMR, dia 6 kali lipat UMR. Nah, gaji istrinya 30 juta, gaji dia 3 juta. Tentu, tapi tetaplah sebagai tanggung jawab laki-laki, laki-laki itu memberi nafkah, tidak ada sangkut paut dengan kekayaan istri. Jadi sekaya apapun istri, tidak melepaskan kewajiban suami. Tetap dia kasih nafkah sesuai kemampuan dia kan. Yang dia lepas nanti kalau istrinya bilang dosa lah, kau nak baca gigi jangan duit kau ni kata dia. Untuk kau je lah kata dia, beli bensin nanti pergi tempat kerja. Nah, saking sedikit banyak duit ibu itu. Tapi selagi begitu kan sama dia, sampai hari kiamat itu tak wajib. Dan saya selalu ngajarkan orang, walaupun bini bapak banyak gajinya, tetap bapak kasih, saya bilang. Disitulah harga diri bapak laki-laki. Enggak ada alasan ibu itu untuk minjak-minjak batang leher bapak itu. Kalau enggak kan dijengkal-jengkalinya istri suami itu. Alah kau makan pun aku beli ini. Enggak ada harga diri dia. Tapi kalaupun kaya istrinya, kata dia, aku enggak akan urusan, orang tetap kasih nafkah kok walaupun kau kaya. Jadi dia tetap punya kehormatan dalam rumah tangga. Itu saya ajarkan kepada orang-orang itu. Jangan kamu, walaupun binimu kaya, tetap kasih nafkah. Nggak bisa itu tanggung jawab kita. Jadi tidak ada hubungan kewajiban menafkahi bagi seorang suami dengan penghasilan istri. Apa hukumnya saat haid masuk musola? Haid masjid, musola masjid sama aja, tidak ada bedanya. Cuman satu ada khutbah Jumatan, ada satu tak ada Jumatan. Hukumnya semuanya sama. Bagaimana jika orang tua membiarkan anak tidak sholat sampai umur berapa? Nah, dia mulai menyuruh anaknya itu di umur 7. Nah, 7 tahun dah tidak diajarkannya anak itu, udah ada tanggung jawab ayah di situ. Sampai 10 tahun kata Rasulullah pukul. Nah, di situ udah diizinkan Rasulullah untuk pukul anak itu. Maksudnya keras nyuruhnya. Nah, sampai waktunya sholat, wajib sholat ketika dia balik. Harapannya udah terbiasa dia sholat. Tak pernah diajarkan ayahnya dia sembahyang. Akhirnya tak tahu dia cara sembahyang. Tak sembahyang anak itu gara-gara itu. Gara tak pernah diajarkan ayahnya. Ayahnya berdosa juga. Hati-hati itu. Maka Rasulullah mengajarkan itu dari kecil, dari 7 tahun. Lebih bagus berangkat umrah dulu atau daftar posi haji Ustaz. Begini, haji itu wajib, umrah juga wajib. Tapi orang kalau umrah tak bisa haji. Kalau haji dia bisa umrah. Jadi untuk dapat kuota cepat, daftar haji lah dulu. Nah, supaya pelaksanaan hajinya tercapai. Nanti ada lebih duit baru umrah. Takutnya duitnya pas-pasan, dapatnya umrah, akhirnya sampai seumur hidup tak bisa daftar haji. Mumpung ada kesempatan untuk dapatkan daftar aja lah. Jadi dahulukan mendaftar haji daripada mendaftar umrah. Kalau ada rezeki setelah itu, silakanlah umrah. Nah, tapi kalau khawatir setelah itu tak ada rezeki lagi, maka dahulukan daftar haji daripada umrah. Karena saat umrah ibu tak bisa haji loh. Gimana cerita? Kecuali ibu ini umurnya udah 70 tahun. Daftar tunggunya 25 tahun. Berapa lah berangkat haji? 95 tahun. Tak ada lagi itu dok. Nah, sendiri pula mana mungkin? Tak ada pula lagi tu mahramnya, pendampingnya. Ya udahlah bu, ibu nunggu mati aja lagi, daftar aja umrah daripada tak pernah tengok Ka'bah kan. Suruh dia daftar umrah. Tapi masih muda ya, masih muda. Ya kalau nunggu 25 tahun pun umur masih 60, ya cepatlah daftar haji aja.
Mau tahu nanti banyak orang mati, bisa kita cepat berangkat. Kan banyak, kalau banyak orang mati kan berkurang apanya, saingannya. Apakah ada juga yang tidak membaca Yasin tahlil di malam hari setelah jenazah dikuburkan? Sementara ada juga yang melakukan Yasin tahlil tersebut. Masalah Yasinan, tahlilan itu kan bukan perkara wajib. Itu hanya ibadah kita yang kita persembahkan untuk orang yang sudah mati. Yasin itu hanya kita pilih saja. Kalau kita baca Al-Baqarah tidak apa-apa juga. Jadi jangan dikit, kan ada orang nanti permasalahkan juga apa dalilnya, apa dalilnya. Memang dia dalilnya umum. Dalil umum apa? Dalil umumnya kita boleh menghadiahkan pahala bacaan Fatihah kepada orang yang sudah mati. Apa yang boleh dikirimkan? Semuanya. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau khatam Quran 30 juz itu jauh lebih baik. Kenapa orang kita bacanya Yasin? Pertama, keutamaan Yasin banyak. Yang kedua, ukuran baca Yasin itu pas lihat 15 menit selesai gitu. Kalau mau dibacakan Al-Baqarah hampir lebih 2 sejam. Jadi kita pilih Yasin. Mana tahu ibu-ibu ini apa? Kami tidak mau Yasin dan Pusat. Ya udah ibu duhaan aja, baca duha walaili izah saja, tidak masalah. Pemilihan surat Yasin itu karena kita pertama keutamaan baca Yasin itu banyak. Maka kita setiap majelis itu lebih suka milih surat Yasin. Yang kedua tadi saya katakan apa? Ukurannya pas dia. Kalau kita singgah ke kuburan bawa Yasin tuh pas 15 menit, itulah ketahanan kita duduk di situ. Itu pun kalau tak tahan kita pilih ayat yang lebih pendek lagi. Apa biasa kita baca? Wallahu ahad kita baca. Nah gitu kan. Fatihah kita pilih. Jadi jangan fokus kepada surat Yasinnya. Adapun tahlilan malam 1, 2, 3 itu kan kita disunnahkan untuk menghibur orang yang sedang dalam berduka. Jadi kenapa 3 hari Ustaz? Karena kalau lebih dari 3 hari orang sudah sembuh lukanya, malah membangkit-bangkitkan luka orang lagi. Nah 1, 2, 3 mumpung kita kumpul-kumpul, ngapain coba? Ngobrol-ngobrol tidak jelas, habisnya berdosa menggibah orang. Bagus kita doakan orang malam tuh, bagus kita bacakan Yasin. Begitu sebenarnya. Jadi kita mumpung kumpul-kumpul, kita buatlah aktivitas. Aktivitasnya apa? Baca Yasin, baca ini segala macam. Kenapa 3 hari? 3 hari itu adalah waktu yang disunahkan untuk berkunjung ke orang yang berduka. Karena kesedihan orang memuncak selama 3 hari. Hari ke-7 dan hari yang 40 itu ada seorang tabi'in bernama Atha' mengatakan hari ke-7 40 itu adalah hari yang paling berat bagi orang di alam kubur. Pertanyaan-pertanyaan itu sangat berat bagi mereka. Maka kita minta supaya memperbanyak berdoa di hari ke-7, hari yang 40 untuk memudahkan orang di alam kubur. Mumpung berkumpul ramai, kesempatan pula ahli waris untuk bersedekah makan kepada almarhum. Jadi siapkanlah makan. Tapi itu kan sedekah sifatnya. Tak ada jangan dipaksakan. Ya orang kita dia yakin aja dia ini pasti makan ini gitu. Sesekali dicoba juga masyarakat ini di prank, tidak ada makan di malam ke-7 supaya jangan merasa itu wajib pula. Ya, jadi seperti wajib udah harus ada, enggak sampai ngutang-ngutang pula tentu tidak boleh. Itu kan hanya kesempatan mumpung ramai masyarakat mumpung berkumpul. Karena pernah sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, mak aku dah meninggal, boleh enggak aku bersedekah atas nama dia? Boleh kata Nabi. Nah itulah sedekah air, sedekah makan segala macam mumpung kumpul. Kalaupun tidak lagi malas Ustaz tahlilan rumah-rumah berantakan, beli nasi bungkus kasih ke orang-orang, enggak apa-apa, sama aja pahalanya. Sama aja pahalanya. Nah, kasih ke orang-orang yang sedang pengajian di masjid, jelas pula dia. Kadang ada orang ni tahlilan, dia sembahyang isya enggak tahlilan pula dia, doa dia, kasih makan. Lebih makbul doa orang-orang yang lagi sembahyang di masjid itu. Nah, gitu. Kadang pernah saya lihat udah masuk waktu isya, udah berkumpul orang di rumah duka itu. Tak sembahyang isya dia. Habis doa dia nomor 1. Sembahyang isya tidak. Nanti nasi bungkus tu dia nghabiskan. Nah, bagus jelas-jelas kita siapa yang mau dikasih makan ini. Pahala besar pahalanya. Jadi bukan yasinannya, bukan yasinan dan tahlil. Baca yasin, baca surat tahlil itu cuma rangkaian aja. Cuman biar mudah disebut kegiatannya itu yasinan, disebut kegiatan itu namanya tahlilan, nah gitu deh. Kok
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.